Sudah? Oke, yang pertama kalian masukin data dari kan udah nge-extract IHMB nih. Nah itu kalian masukin effective area, forest compartment, land cover, sama sample plot. Yang dimasukin sample plot, effective area, forest compartment, sama land cover. Kalian klik kanan, terus pilih Geostatistical Analysis, itu di checklist. Nanti bakal ada pilihan kayak gini, ya kan? Kalau misal nggak ada, yang customize, extension, Geostatistical Analysis di checklist. Udah deh. Terus yang Geostatistical Analysis ini dipilih yang Geostatistical Wizard. Di bagian source-nya diganti sample plot, data file-nya volume. Kalau udah, di next lagi, finish. Nah, ini udah dapat data yang akan kita olah. Tetapi kan ini masih nggak mencakup nih di bagian sini. Jadi ini kita buat lebih besar. Caranya di bagian properties, di bagian extend, yang set the extend to diganti yang ini, yang forest compartment. Habis itu di OK. Ada yang ketinggalan nggak? Nah, setelah itu kita ekspor data ini ke raster. Caranya layer yang baru ini diklik kanan. Habis itu pilih data, terus ekspor to raster. Nah, di bagian inverse ini dipilih ya layer yang kita olah, terus outputnya kita simpan. Salah aku buat di database baru. Ya. Aku simpan master, terus di save, ini nggak usah diganti, di OK. Setelah itu, kalau di tampilan kalian belum ada Art Toolbox, tinggal pilih ini. Oh ya, ini berhasil. Dipilih ini. Kita mau nyari yang di data management tools, terus kita pilih yang raster. Habis itu yang raster dataset, kita copy raster. Di bagian inputnya yang raster IDW, terus outputnya kita ganti copy raster IDW, disimpan, terus ignore-nya kita buat 0, pixel
type-nya kita pakai yang 32 bit thick. Habis itu formatnya kita ganti TIFF. Terus di oke. Yap, berhasil. Habis itu di bagian kita kan terakhir yang copy raster toh. Kita naikin saja nggak apa-apa, biar gampang. Yang diklik yang copy raster IDW itu. Habis itu di bagian Arts Toolbox-nya di search kita biar tahu atribut tabelnya dengan cara build atribut raster. Ini diklik, inputnya di copy rasternya, terus di oke. Habis itu kita ngeklik dengan cara yang di bagian Art Toolbox, kita cari Analysis Tools yang ekstra, bagian clip diklik, terus inputnya kita isi forest compartment, terus clip feature-nya kita pakai effective area, disimpan. Aku nyimpannya area. Disimpan, terus nggak usah dirubah, di oke. Save. Habis itu di layer area efektif ini dipilih spatial analysis goals yang bawah, terus pilih yang zonal statistik. Yang inputnya kita masukin area efektif, terus ininya kode petak, sama inputnya kita masukin yang copy raster IDW tadi. Terus kita simpan disimpan. Habis itu ininya diganti sum karena kita nanti untuk menjumlahkan. Ininya di checklist aja boleh, terus di oke. Ini kan data yang kita buat terakhir. Nah, ini kita copy, caranya sama. Di bagian Arts Toolbox, habis itu pilih Data Management Tool, terus raster. Pilih copy raster, inputnya kita masuk
kita simpan. Terus sama signalnya juga 0, pixelnya 32 bit size, formatnya TIFF. Terus di oke. Nah, ini kan kita belum ada atribut tabelnya. Nah, kita build raster atribut, tinggal di search aja. Terus masukin yang copy zona raster. Terus oke. Nah, tadi kan nggak ada nih, sekarang ada. Habis itu kita pindah, kan ini masih raster, kita buat dia jadi polygon. Di-search aja raster polygon. Inputnya kita masukin copy zona raster. Fieldnya value, kita simpan polygon, simpan. Bagian ininya bisa di uncheck. Habis itu kita berhasil. Habis itu di bagian polygon ini udah ada apa ini atribut tabelnya kan. Nah, biar poinnya masuk, kita search lagi yang diklik yang bagian polygon ya. Di untuk poin, inputnya kita masukin yang polygon, kita simpan jadi poin, simpan di oke. Tunggu sampai berhasil. Kalau udah, kita join biar di atribut tabelnya tuh jadi satu dengan cara bagian layer efektif, area efektif ini polygonnya klik kanan, habis itu pilih join and relate. Habis itu pilih yang join, terus di bagian ini kita pilih yang fit, terus ininya poin, benar. Habis itu ininya juga objek, tinggal pilih validate join. Kita tunggu, kalau udah berhasil kita oke. Kalau udah di layer area efektif ini diklik kanan, terus kita lihat di atribut tabelnya. Kan di sini udah ada luas nih, tapi di sini data luasnya tuh masih meter persegi, sedangkan kita mau pakai yang hektar. Jadi kita ubah luasan yang meter persegi ini ke hektar dengan cara klik bagian luas, tabel luasnya. Habis itu klik kanan, pilih yang calculate geometry, yes aja. Nah, di propertinya bagian area, ininya use koordinat, data source. Nah, yang unit kan ini masih meter persegi, kita pilih yang hektar, terus yes, oke. Nah, ini udah berubah kan kalau kalian merhatiin. Habis itu kita intersect area efektif dengan land cover. Caranya di Arts Toolbox itu dipilih
atau enggak di search aja intersect. Yang analisis tool, habis itu input kita masukin area efektif sama land cover kayak gini. Terus outputnya atau kita simpan jadi intersect. Bebas sih kalian namain apa. Terus di save, nggak usah diganti-ganti, di oke. Kalau udah di layer intersect ini, kita klik kanan. Habis itu kita buka open atributnya. Nah ini kan ada luas lagi nih. Kan tadi kita dari meter persegi ke hektar itu yang bagian luas awal, yang depan yang area efektif. Sekarang kan udah di intersect sama land cover. Sedangkan di land cover ini di bagian luasnya tuh masih meter persegi. Nah kita ubah lagi ke hektar dengan cara sama, klik kanan yang tabel luas, habis itu pilih calculate geometry, yes, area, use coordinate system of the data source, unitnya kita pilih hektar, terus di oke. Nah ini udah berubah kan jadi hektar. Kalau udah di close aja, terus kita convert dari atribut tabel yang intersect ini dari ArcGIS ke Excel. Caranya kita search tabel to Excel. Inputnya kita masukin data intersect, terus kita simpan deh. Kalau aku berarti data acara terus kita save. Jadi oke. Nah ini udah berhasil. Sekarang aku mau cek di file folderku. Tadi kan di dokumen ArcGIS. Nih. Inilah data yang akan kalian gunain atau yang akan kalian olah untuk acara hari ini. Udah selesai. Nah, yang ini tinggal kalian layout.